Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran kali ini di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dan kali ini kita akan melanjutkan pembelajarannya. Nah, kali ini kita akan ke bab selanjutnya, ke bab tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Nah, di bab ini kita akan mempelajari bagaimana substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, kemudian strategi apa saja yang digunakan ataupun dilakukan untuk melaksanakan dakwah Rasulullah ini di kota Mekah, kemudian peristiwa apa saja yang terjadi selama dakwah Rasulullah di kota Mekah, kemudian apa saja rintangan dan halangan-halangan selama Rasulullah berdakwah di kota Mekah pada waktu itu. Baik, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita hadirkan niat senantiasa menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan meniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan pada saat ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, mari kita awali materi pada kali ini. Yang pertama tentang substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi pertama kali kita harus tahu, kita harus ingat-ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat menjadi seorang Rasul itu pada usia 40 tahun ya. Dan waktu itu pada malam hari pada tanggal 17 Ramadan, dimana ketika itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah untuk menyampaikan wahyu pertamanya. Ada yang tahu apa itu? Ya, wahyu pertama Rasulullah SAW pada waktu itu adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, teman-teman pasti sudah hafal dong terjemahan dan juga lafadznya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ajaran pokok yang diajarkan oleh Rasulullah pada saat berdakwah di kota Mekah pada waktu itu. Ada dua ya, yang pertama tentang akidah dan yang kedua tentang akhlak. Yang pertama tentang akidah, di mana pada waktu itu masyarakat Arab sebelum Nabi SAW lahir terjerumus ke dalam kemusyrikan. Mereka menyembah pepohonan, menyembah batu-batu sebagai Tuhan mereka gitu, bahkan menyembah binatang, menyembah patung-patung. Nah, itu sudah terjerumus ke dalam kemusyrikan, di mana waktu itu Rasulullah berdakwah di kota Mekah untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajak kepada kaum kafir Quraisy di kota Mekah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meyakini bahwa agama yang benar-benar baik itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Nah, setelah Rasulullah SAW mengajarkan akidah, Rasulullah juga mengajarkan tentang akhlak. Bagaimana setelah kita kuat akidahnya, setelah akidah kita, keyakinan kita kuat kepada Allah, maka yang kedua adalah akhlak yang harus dibentuk gitu. Bagaimana Rasulullah mengajarkan akhlak itu dengan cara Rasulullah mencontohkan akhlak-akhlak yang baik gitu. Bahkan sejak diangkat menjadi seorang nabi, beliau itu sudah tampil sebagai sosok yang dapat dipercaya, yang jujur, amanah, seperti itu. Beliau mencontohkan akhlak yang baik dalam mengajarkan akhlak-akhlak kepada kaum Quraisy pada waktu itu. Nah, mungkin kita masih bertanya-tanya ya, bagaimana sih strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu untuk berdakwah di kota Mekah? Nah, jadi ada dua strategi ya yang dilakukan, yaitu yang pertama dengan strategi dakwah secara diam-diam atau dakwah bi al-sir. Itu bahasa Arabnya ya, yaitu dakwah secara diam-diam. Di mana dakwah secara diam-diam ini Rasulullah hanya lakukan kepada orang-orang terdekatnya, mulai dari keluarganya, saudara-saudaranya, paman-pamannya, keluarganya, kemudian para sahabatnya juga. Nah, itu dilakukan ketika berdakwah secara diam-diam. Lantas Rasulullah berdakwah di mana gitu secara diam-diam tersebut? Nah, Rasulullah melaksanakan dakwah secara diam-diam itu di rumahnya, yaitu Darul Arqam. Nah, ini perlu kita tahu ya, nama lain rumah Rasulullah SAW itu adalah Darul Arqam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah melaksanakan dakwah secara terang-terangan, tentunya secara terang-terangan kepada masyarakat kaum kafir Quraisy pada waktu itu, di mana Rasulullah naik ke Bukit Sofa, kemudian beliau menyerukan agama Islam, mengajak para kaum kafir Quraisy untuk senantiasa meyakini agama Allah Subhanahu wa taala, untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka yang sebenarnya gitu. Nah, itulah strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi,
Dan yang kedua, dakwah secara terang-terangan atau dakwah bi al-jahr. Lantas bagaimana reaksi kaum kafir Quraisy pada waktu itu? Nah, sangat banyak ya reaksi yang timbul dari kaum kafir Quraisy terhadap dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di mana pada waktu itu kaum kafir Quraisy sangat berupaya untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Jadi mereka itu menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW pada waktu itu. Ada beberapa alasan mengapa mereka menolak ajaran Rasulullah dan ingin menghentikan dakwahnya gitu. Yang pertama adalah kesombongan dan keangkuhan. Nah, karena kesombongan dan keangkuhan inilah, karena memang sifat kaum jahiliyah pada waktu itu sombong dan angkuh gitu. Dan yang kedua, karena fanatisme buta terhadap leluhur. Nah, tadi ya, karena mereka tidak mau menerima ajaran apapun yang masuk ke kaum mereka gitu. Apalagi ini yang berhubungan dengan agama, yang berhubungan dengan akidah atau keyakinan gitu. Mereka tidak mau meyakini keyakinan yang lain selain keyakinan yang mereka anut saat ini. Dan yang terakhir adalah eksistensi dan persaingan kekuasaan. Maksudnya adalah jika kaum kafir Quraisy mengikuti ajaran Nabi SAW, otomatis mereka akan menjadi bawahannya Rasulullah SAW. Nah, mereka itu tidak mau seperti itu, karena dengan demikian mereka pengaruh mereka terhadap masyarakat Quraisy pada waktu itu akan hilang gitu. Nah, itu alasan yang ketiga, mereka tidak mau kehilangan pengaruh mereka, tidak mau kehilangan kekuasaan mereka terhadap masyarakat Quraisy pada waktu itu. Kemudian apa aja sih contoh bentuk perlakuan penolakan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad? Nah, ada banyak sekali ya, tapi di sini kita akan bahas beberapa saja. Nah, yang pertama ada Abu Lahab. Abu Lahab ini siapa? Abu Lahab ini adalah paman Nabi SAW, tapi yang kafir gitu, yang menolak ajaran Nabi Muhammad. Nah, Abu Lahab dan istrinya ini senantiasa melemparkan kotoran domba ke arah Nabi Muhammad gitu. Jadi mereka sangat membenci beliau. Tapi Hamzah ini siapa? Hamzah ini juga paman Nabi, tapi yang mendukung Nabi Muhammad, yang melindungi Nabi Muhammad gitu. Ketika Abu Lahab melemparkan kotoran, maka Hamzah ini membalasnya dengan melemparkan kotoran yang sama ke kepala Abu Lahab, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah Abu Jahal, yang ketika melihat Rasulullah di sofa berdakwah secara terang-terangan, nah Abu Jahal ini justru mencerca dan memakinya, menghina ajaran agama yang dibawanya gitu, dan mengajak kepada kaum kafir Quraisy untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, untuk membenci Nabi Muhammad saja gitu. Dan yang terakhir adalah kaum kafir Quraisy pada waktu itu memutuskan hubungan perkawinan dan juga hubungan perdagangan dengan Bani Hashim, karena mereka tahu bahwa Rasulullah adalah keturunan Bani Hashim. Nah, justru karena itu mereka memutuskan segala bentuk perdagangan dan perkawinan terhadap Bani Hashim. Supaya apa? Supaya segala bentuk aktivitas perekonomian di Bani Hashim itu terhenti dan tidak ada pemasukan ataupun aktivitas perekonomian lainnya, sehingga dakwah Rasulullah itu tidak berjalan dan juga dapat dihentikan. Nah, seperti itu bentuk perlakuan mereka sebagai bentuk penolakan ya terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi selama dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah. Yang pertama ada perjanjian Aqabah. Bagaimana nih tiba-tiba ada perjanjian Aqabah gitu? Waktu itu karena kerasnya penolakan dan perlawanan kaum kafir Quraisy pada waktu itu, nah hal itu mendorong Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melancarkan dakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab di luar sana, di suku Quraisy ya. Nah, kita semua perlu tahu bahwa di Arab pada waktu itu banyak juga suku-suku, di mana kalau di Indonesia kan ada suku Sunda, suku Batak, suku Betawi, dan lain sebagainya. Nah, di Arab juga sama, pada waktu itu banyak suku-suku, banyak kabilah-kabilah. Nah, kayak gitu. Nah, pada waktu itu Rasulullah melancarkan strategi kepada kabilah-kabilah Arab pada waktu itu, karena beliau juga tahu mereka pasti akan menolak ajarannya sebagaimana penolakan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Nah, strategi Rasulullah itu dengan cara melakukan perjanjian Aqabah. Nah, seperti ini alurnya ya, dimana pada waktu itu orang-orang dari Yathrib, yaitu kaum suku Khazraj, mereka datang ke Mekah.
Untuk apa? Untuk berziarah, karena memang mereka setiap tahun rutin berziarah gitu. Nah, kedatangan mereka ini diketahui oleh Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah menemui mereka, dan ketika Rasulullah mendatangi mereka, salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh inilah Nabi yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi yang akan datang kepada kita. Kita jangan sampai didahului oleh orang-orang Yahudi." Kayak gitu. Jadi maksudnya kedatangan atau kemunculan Nabi Muhammad ini memang sudah diprediksi gitu. Dan juga mereka tidak mau didahului oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, kemudian di tahun berikutnya orang-orang dari Yastrib itu sebanyak 12 orang ya, mereka menemui Rasulullah SAW ke kota Mekah. Nah, pada waktu itu mereka bertemu di tempat yang bernama Aqabah. Nah, di tempat itulah perjanjian-perjanjian dilakukan gitu. Makanya dinamakan perjanjian Aqabah, yaitu perjanjian yang dilakukan di Aqabah. Kemudian apa aja sih isi dari perjanjian tersebut? Nah, intinya isi dari perjanjian Aqabah itu adalah menolak segala bentuk keburukan dan kejahatan, dan juga harus senantiasa berbuat kebaikan, kayak gitu. Nah, itulah perjanjian Aqabah yang pertama. Nah, kemudian pada tahun 622 Masehi, peziarah dari Yastrib itu kembali ke Mekah, yaitu berjumlah 75 orang. 2 orang diantaranya itu adalah seorang perempuan ya. Nah, pertemuan mereka dengan Nabi Muhammad pada waktu itu dilakukan pada malam hari, di tengah malam hari ya. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad ditemani oleh pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, pertemuan pada waktu itu antara Nabi Muhammad dan kaum Yastrib di tahun 622 Masehi ini dinamakan perjanjian Aqabah yang kedua. Nah, itulah tentang perjanjian Aqabah ya. Nah, peristiwa yang kedua ketika masa dakwah Nabi Muhammad itu adalah hijrah. Nah, hijrah juga ada 2 ya. Nah, untuk peristiwa hijrah yang pertama itu seperti ini alurnya. Untuk menghindari bahaya penyiksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW itu menyarankan para pengikutnya untuk berhijrah ke Abyssinia atau Al-Habasyah. Nah, Al-Habasyah ini kalau sekarang itu namanya Ethiopia. Ethiopia itu jadi dulunya itu namanya Al-Habasyah ya. Nah, mereka berangkat secara sembunyi-sembunyi. Sesampainya di sana, mereka pun diperlakukan sangat baik oleh Najasyi. Najasyi ini adalah sebutan bagi Raja Al-Habasyah pada waktu itu. Nah, setelah mendengar bahwa Makkah itu telah aman, Makkah udah aman nih katanya. Nah, mereka kembali berhijrah ke kota Makkah. Tapi ternyata setibanya mereka di sana, justru mereka mendapatkan perlakuan atau siksaan yang lebih dari sebelumnya. Nah, akhirnya mereka kembali berhijrah ke Al-Habasyah kembali, yaitu pada tahun 615 Masehi. Nah, kali ini mereka itu berangkat dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu 80 orang, dan dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, peristiwa hijrah inilah yang mana awalnya dari Mekah hijrah ke Al-Habasyah, ke Ethiopia ya, kemudian hijrah kembali ke Mekah, kemudian di Mekah mendapatkan siksaan yang lebih besar. Mereka hijrah kembali ke Al-Habasyah. Nah, peristiwa hijrah inilah merupakan peristiwa sejarah yang pertama kali dilakukan oleh umat Islam pada waktu itu. Nah, itu adalah hijrah yang pertama. Nah, ada juga hijrah yang kedua yang dilakukan oleh umat Islam. Hijrah yang kedua alurnya seperti ini. Peristiwa Aqabah 2 yang dilakukan oleh kaum Yastrib dan Nabi Muhammad pada waktu itu diketahui oleh orang-orang Quraisy. Nah, sejak saat itu tekanan, intimidasi, dan siksaan terhadap kaum muslimin itu semakin menjadi-jadi gitu, semakin meningkat. Sehingga kenyataan ini mendorong Nabi Muhammad segera memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke kota Yastrib. Nah, jadi hijrah yang kedua ini adalah hijrah yang dilakukan oleh umat Islam ke kota Yastrib. Kota Yastrib ini adalah kota Madinah. Jadi Madinah itu namanya sebelumnya itu adalah kota Yastrib. Nah, sekitar 150 orang itu pergi berhijrah ke kota Yastrib atau kota Madinah. Hanya saja Ali dan Abu Bakar itu masih di kota Mekah untuk melindungi Nabi Muhammad pada waktu itu. Akhirnya mendengar rencana kaum kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad pun ikut berhijrah ke kota Yastrib. Nah, Nabi Muhammad bersama dengan Abu Bakar itu berhijrah, sedangkan Ali itu masih di Mekah menjalankan amanah dari Nabi Muhammad SAW.
Nah, Nabi Muhammad bersama dengan Abu Bakar itu sampai di Quba ya. Quba itu adalah nama tempat yang berjarak 5 km sebelum kota Yastrib. Nah, di sanalah Nabi Muhammad beristirahat selama beberapa hari, yaitu di rumah Ummi Kalsum bin Hindun. Nah, di depan halaman rumahnya itu pula, Nabi Muhammad membangun sebuah masjid. Masjid inilah masjid yang pertama kali dibangun oleh umat Islam pada waktu itu, dan dinamakan Masjid Quba. Dan sampai saat ini Masjid Quba ini masih ada ya di Arab sana. Nah, tak lama kemudian Ali yang tadinya melaksanakan amanah, setelah selesai Ali ini menyusul Nabi Muhammad untuk berhijrah ke kota Yastrib. Akhirnya mereka pun berangkat menuju kota Yastrib. Nah, sesampainya Nabi Muhammad di kota Yastrib atau kota Madinah, Nabi Muhammad sangat dieluk-elukan oleh penduduk kota Yastrib. Artinya penduduk kota Yastrib sangat menyambut dengan baik gitu kedatangan Nabi Muhammad. Bahkan kalau digambarkan dalam film ya, itu penduduk Yastrib itu sampai naik-naik pohon kurma untuk menunggu kedatangan Nabi Muhammad ke kota Yastrib. Setelah akhirnya Nabi Muhammad tiba di kota Yastrib, beliau sangat disambut dengan baik, bahkan disambut dengan rebana, dengan salawat. Ya Nabi salam alaihi tala'al badru alaina. Nah, salawat-salawat itu dilantunkan dalam rangka menyambut Nabi Muhammad tiba di kota Yastrib atau kota Madinah. Dan sejak saat itu pula kota Yastrib itu diganti namanya menjadi Madinatun Nabi atau kota Nabi, atau sering juga disebut Madinatun Al-Munawwaroh atau kota yang bercahaya. Dikatakan demikian karena memang dari sanalah sinar Islam itu memancar ke seluruh penjuru dunia, bahkan hingga saat ini ke Indonesia ya. Nah, seperti itulah peristiwa hijrah yang dilakukan oleh umat Islam. Hijrah pertama yaitu ke kota Habasyah ya atau ke Ethiopia. Dan hijrah yang kedua yaitu hijrah ke kota Yastrib atau kota Madinah. Nah, teman-teman semua, cukup sekian dulu untuk pembelajaran di video kali ini. Jangan lupa jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Bantu juga untuk subscribe, like video ini, dan juga share ke medsos kalian dan juga ke teman-teman kalian supaya ilmunya lebih bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.